Hai semuanya, saya Wawan Hendrawan, penjaga gawang Bali United, lahir di Brebes, tanggal 8 Januari 1983. Saya pemain Bali United. Saya mendeskripsikan saya sendiri, oke deh, yang saya rasain. Yang jelas tua, mungkin matang, tenang, yakin. Kalau untuk batasan bermain bola umur berapa nggak bisa dipastikan juga sih, karena ada beberapa contoh kayak Buffon sampai 42, terus bahkan sekarang di Indonesia ada Christian Gonzalez, nggak tahu sekarang berapa, 40 lebih intinya ke atas. Nah, apalagi posisi kiper, karena posisi penjaga gawang itu beda sama posisi yang di depan. Justru kalau menurut saya pribadi dan yang saya rasakan, dengan bertambahnya usia, kita akan lebih merasa tenang, kita akan lebih merasa menguasai emosional, kontrol emosional di dalam pertandingan itu, dan kondisi fisik pun nggak terlalu menguras seperti pemain selain penjaga gawang. Kalau pemain lain kan lari, kalau penjaga gawang daerah sekitar gawang aja. Cuma yang diperlukan seorang penjaga gawang itu ketenangan dan kedewasaan dalam bermain. Itu sih. Jadi umur, kalau menurut saya sih, ya saya buktikan dengan saya sendiri sih, dengan umur sekian, karena saya merasa lebih comfort, lebih tenang. Ya alhamdulillah bisa sampai sejauh ini dengan usia yang sekarang. Enggak juga sih, cuma mungkin lebih ada efek seperti itu, tapi enggak pasti, karena ada satu hal lagi yang menentukan bahwa pemain itu bisa lebih tenang, yaitu pengalaman bermain. Semakin banyak pengalaman bermain, semakin banyak pelajaran yang dia dapat, pasti dia akan semakin tenang dan lebih menguasai mengontrol emosi. Saya mulai berkarir sepak bola dari junior dulu, sempat di Persib Junior tahun 2000. Setelah itu ke Porda Cianjur, daerah Jawa Barat. Terus mulai ke profesionalnya itu pas waktu di Persibas Bajumas Liga 2 Jawa Tengah. Terus ke Persikabo Bogor, Persikab Kabupaten Bandung. Terus Pelita Jaya Karawang waktu itu, sekarang dulu Pelita. Terus Persita Tangerang, dari Persita Tangerang ke Persisam Samarinda yang sekarang jadi Bali United. Terus Delta Sidoarjo, Persiba Balikpapan, Mitra Kukar, dan Borneo di Piala Presiden, kemudian terakhir di Bali United. Saya sebenarnya untuk cita-cita nggak ada sama sekali jadi atlet sih, nggak kebayang jadi pemain prof. Tapi ya mungkin ini udah takdir, jalan Tuhan, rezeki saya di sepak bola, akhirnya ya udah saya jalani sekarang. Nggak ada sama sekali merencanakan saya nantinya bakal mau jadi pemain profesional. Dulu awalnya setelah saya Piala Presiden di Borneo, kebetulan waktu itu di Bali itu Coach Hans Peter, dan dia pernah bekerja sama dia di Balikpapan, dan dia sudah tahu sedikit banyaknya, sudah tahu tentang saya baik individu atau kualitasnya. Jadi beliau yang mengajak saya ke Bali United, sampai ya jasanya saya ke Bali United ya berkat kepercayaan beliau untuk gabung. Padahal waktu itu Bali United itu udah punya Pak Kadek Wardana, terus Alfonsius Kevlan, Diki,
dan pagar, untuk pagar. Pas saya disuruh gabung juga kan, saya tanya, urgent apa enggak Bali membutuhkan penjaga gawang? Coach Hans Peter bilang nggak urgent sih, tapi untuk melengkapi kuota, karena waktu itu kan Diki ke timnas dan nggak bisa bergabung sama klub dan butuh satu lagi kiper senior. Ya di situ saya tertantang sih. Oh nggak urgent berarti nggak terlalu membutuhkan, nggak pun nggak apa-apa. Tapi karena kedekatan saya dengan beliau dan beliau pun sudah tahu saya nggak harus adaptasi terlalu banyak, ya udah nggak apa-apa. Masalah main atau enggak itu urusan nanti, tergantung saya di latihan seperti apa atau gimana. Ya akhirnya saya gabung sampai sekarang. Nggak pernah selama saya bergabung sama tim, saya nggak pernah berbicara tentang saya harus kiper utama, saya harus main, nggak. Karena prinsip saya, sesama kiper itu bukan saingan, tapi partner. Karena kalau partner pasti akan lebih membantu. Karena di mana-mana juga kalau namanya persaingan itu pasti ada yang namanya saya mau mengalahkan dia. Dalam artian lebih. Tapi kalau partner, siapapun yang main, ataupun saya yang main, ataupun yang lain yang main, itu pasti akan support terus. Karena untuk tim. Yang pernah, nah ini mungkin jadi pengalaman saya yang paling saya merasa apa ya, yang benar-benar emosional buat saya sih. Saya pernah dituduh jadi pemain dibayar dalam satu pertandingan. Padahal lillahi ta'ala sama sekali nggak pernah saya ngambil, cuma karena hal ini kan untuk membuktikan dan dibuktikan susah, karena nggak bisa terlihat sampai istilahnya sampai saya berbusa pun menyanggah, namun juga omongan orang tetap ya intinya saya cuma membuktikan, nggak perlu membuktikan sih, saya cuma bekerja lillahi ta'ala dengan kemampuan yang saya punya. Intinya saya pasrahkan sama yang di atas. Saya pemain bola, karena pemain bola itu pasti ada underperformnya, itu pasti. Tinggal gimana orang melihat sudut pandangnya seperti apa. Itu yang bikin pemikiran yang ya sampai ngelus dada sih. Nah alhamdulillah saya di sini di Bali United sama Pak Peter benar-benar percaya sama saya 100%. Maka untuk membalas kepercayaannya beliau, saya insya Allah akan loyal sama klub ini sampai selama saya dibutuhkan. Pernah sih, tapi saya orangnya kan ya itu rezeki masing-masing. Ya pasti saya juga mau seperti orang yang itu. Tapi kalau kita cuma duduk terpaku dan terdiam, kapan kita akan menjadi seperti mereka? Jadi pada intinya orang yang lebih sukses dari kita itu dijadikan motivasi kita. Kita juga harus bisa mencapai titik itu, bahkan lebih. Dulu saya seperti itu. Jadi dulu tuh saya berpikiran gini, tahun ini saya target tahun depan harus lebih. Saya target tahun depan harus lebih. Jadi emang ya mungkin berpengaruh juga kepada berpengaruh sama baik performa saya atau ketekunan saya berlatih. Karena saya ada target setiap tahun tuh harus lebih. Dan setelah itu ya saya pasrahkan sama yang di atas. Kita berusaha. Kalau belum rezeki ya kita terus berusaha terus. Ya itu. Jangan pantang menyerah. Mungkin banyak yang orang cuma ini lucu juga sih. Penjaga gawang itu sebenarnya dia yang punya tanggung jawab paling besar di antara pemain lain.
menurut saya, karena saya penjaga gawang. Kenapa? Setiap bola yang masuk ke gawang, terlepas dari itu kesalahan siapa atau siapa, itu pasti yang kena itu penjaga gawang. Itu pasti. Karena yang menjaga gawang. Padahal secara umum, secara spesifik juga, tugas penjaga gawang itu kan menjaga gawang dari kebobolan. Terlepas dari siapapun yang salah, entah itu back, blunder atau apa, namanya juga gawang. Yang ngejaganya pasti yang disalahin. Gak ada juga penjaga gawang yang termahal di timnya, pasti striker. Jadi seorang penjaga itu ibaratkan apa ya, kemarau 1 tahun sia-sia karena hujan bukan 1 hari, 1 jam aja itu. Jadi apa ya? Jadi gini, maksud saya itu tugas dan tanggung jawab seorang penjaga gawang itu berat. Memang orang pikir cuma ya latihannya gitu-gitu aja. Tetapi di balik itu semua terdapat banyak tekanan yang datang sama kita. Itu juga menyangkut kenapa semakin berumur semakin matang. Itu penjaga gawang menurut saya. Saya mau jadi pengusaha, bisnismen. Mau punya usaha. Dan mungkin sepak bola hanya untuk olahraga. Pengennya seperti itu, tapi kalau nanti Tuhan berkata lain atau kamu setelah main bola tetap di bola atau apa, nggak tahu. Cuma saya maunya, pengennya punya usaha, bisnismen. Udah. Yang apa? Oke. Untuk sarung tangan sih itu kebiasaan sih, tapi bukan sama Nuri aja, sama siapa yang deket saya pas mau masang sarung tangan, karena sarung tangan itu kecil, jadi harus dibantu ditahan biar saya yang masuk tangannya. Kalau sendiri susah karena tangan saya yang satunya udah pegang, udah pakai sarung tangan. Itu aja sih, nggak ada something spesial. Kalau kebiasaan khusus nggak bisa diungkap sih, tapi teman-teman Bali United udah tahu. Yang pasti saya butuh menyendiri dan butuh ketenangan sebelum bertanding. Udah itu. Jadi kalau pakai earphone itu ya memang jadi kebiasaan, ada suara nggak ada suara udah nyangkut aja di telinga. Ya kan? Jadi bukan apa, mungkin dibilang gaya juga ya, mungkin juga sih, karena lihat aja mungkin banyak juga pemain-pemain lain yang suka pakai earphone nggak tahu ada bunyinya, nggak tahu nggak gitu. Lagu favorit dangdutan sih biasanya saya mendengar. Jadi kayak memacu adrenalin. Dangdutan dulu. Saya menyampaikan satu kalimat yang itu menjadi pegangan saya juga dalam bekerja atau di lapangan. Kerjakanlah pekerjaan sebaik-baiknya kamu melakukan pekerjaan. Insya Allah Tuhan akan membantu hasilnya. Buat Semeton, tetap dukung Bali United. Kita berjuang bersama, membuat sejarah, meraih kejayaan bersama. Satu untuk Bali. Tetap support dan doakan. Jack Puputan, DJ Gen, Bani. Bali United, jaya.